Nah, hak atas tanah ini adalah dalam bentuk sertifikat nantinya. Oke. Sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kalau dalam tata cara pemberian hak ini dikhususkan kepada badan hukum atau instansi pemerintah, di mana yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah, negara memberikan hak kepada badan hukum ataupun instansi pemerintah. Contohnya, misal jika suatu badan hukum swasta atau badan hukum BUMN, BUMD itu membebaskan tanah dengan cara membeli tanah, baik itu tanah yang sudah dilekati dengan hak atas tanah, ya, hak milik, ataupun yang belum. Kalau yang belum itu berarti kan tanah milik adat, yang dikuasai oleh seseorang yang dalam pengertian sudah dimiliki tetapi belum disertifikatkan. Iya. Nah, dalam satu areal tanah 2 hektar misal, akan dibeli oleh suatu badan hukum PT. Maka syarat yang harus dimohonkan atau dilampirkan ke dalam permohonan haknya, yang pertama adalah dulu izin lokasi, ya. Izin lokasi atau yang sekarang lebih dengan kesesuaian pemanfaatan ruang KKPR gitu kan. Nah, setelah ada izin itu, bahwa di sana, di lokasi tersebut cocok untuk diberikan suatu hak guna bangunan, dalam hal ini perumahan misalnya. Nah, tanah yang seluas 2 hektar ini terdiri dari 10 orang pemegang hak. Ya. Dari 10 orang pemegang hak itu ada 8 yang sudah punya sertifikat. 2 orang yang belum disertifikatkan. Nah, maka sertifikat yang 8 ini harus dihapus haknya, dihilangkan dulu menjadi tanah negara kan gitu. Kalau yang tanah milik adat ini dia langsung bisa dengan pelepasan hak, bahwa tanah ini dilepaskan atau dijual kepada si A, direktur PT Anu gitu misalnya, atau instansi juga sama, pimpinannya siapa, kepala kantor ya. Nah, maka di depan notaris dengan telah mengantongi izin lokasi atau KKPR yang sudah ditandatangani oleh bupati misalnya. Kalau kewenangannya bupati di atas sekian, jika di atas 1 hektar itu bupati misal, di bawah 1 hektar oleh kepala Bapeda atau kepala yang ditunjuk perizinan. Nah, itu salah satu syarat untuk mendapatkan tanah, mendapatkan hak tanah itu. Kemudian setelah ada badan hukumnya, ada ininya, surat-suratnya misalnya terdiri dari PT tersebut, badan hukumnya sudah disahkan oleh Kementerian Kehakiman bahwa itu sah gitu kan. Dimohonlah haknya ke BPN dengan pelepasannya. Sudah ada 10 pelepasan yang dibuat di hadapan notaris. Nah, itu dilepaskan haknya kepada PT Anu. Kemudian kami melakukan pengukuran, ya, diukurlah selama tanah itu berapa, 2 hektar. Ternyata dari 10 set pemilik ini luasnya lebih 2.100. 21.000 meter misal. Nah, itu kembali lagi kita proses hanya sampai risalah penitia atau risalah pemeriksaan tanah, ya. Begitu. Kalau itu bukan masyarakat atau penghasilan rendah, ya, MBR, maka diprosesnya dikirim ke Kanwil. Di atas 2 hektar. Tapi di bawah kalau di atas 2 hektar sampai dengan 5 hektar itu misalnya masyarakat berpenghasilan rendah yang luas tanahnya hanya 60 meter, 60. Itu dibedakan, ada instruksi presiden, ada surat
Oh, ada Ini perbedaan. hanya kepala kantor menandatangani SK pemberian haknya itu sampai dengan 5 hektar. Hmm, Tetapi ya dengan rekomendasi bahwa itu harus MBR. Dari mana keterangan MBR? Dari dinas yang membawahi tentang masyarakat MBR itu mana. Misalnya dari perizinan itu keluarlah bahwa PT tersebut bergerak di bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. oke. Lebih simpel lagi. Tapi kalau udah bisnis gitu kan, nah itu hanya sampai dengan 2 hektar. Oh, jadi kayak ada limitnya gitu ya, Ada, Pak ya? ada kewenangannya dibatasi gitu. Di atas 5 hektar lagi ya mungkin ke pusat sana kan. Oke. Tapi biasanya jarang, hanya sampai Kanwil aja. Sampai kalau jadi seperti Ya, itu ya teman. gambarannya ya, Ya. Mali Megastora. Terus Pak, kalau misalkan kita punya tanah gitu ya, yang tadi tanah kita tuh menjadi tempat untuk dijadikan katakanlah perumahan lah ya Pak ya, Ya, gampang iya. contohnya gitu ya, pembebasan lahannya gitu kan. Nanti itu prosesnya seperti apa sih Pak, prosesnya untuk yang mau ngebangun perumahan tuh menghubungi yang punya tanah tuh seperti apa sih prosedurnya? Biasanya dengan ini kan pertama dia ada peta ya. Peta misalnya pada saat dia awalnya untuk mendapatkan tanah, untuk memperoleh tanah ini dia berbekal peta, dan saya membuka di desa Anu. Iya. Saya contohkan misalnya di desa yang ke atas tuh, desa Purnawangun misalnya. Kelihatannya mungkin dia kena, kalau yang namanya developer tuh dia sudah sering melihat peta gitu, Oh, udah hafal banget ya peta-petanya. tata ruangnya. Dilihat tata ruangnya, wah untuk perumahan ke arah ke sana, jalan yang dilihat dari peta tuh jalan ke arah Palutungan, jalan gitu udah nggak bisa perumahan ya. Dia bisa lihat di situ. Oh, yang bisa di sini ada warna-warnanya kan dari itu. Maka dari itu dia datanglah ke situ, atau mungkin ada yang sudah pengumuman di pinggir jalan tanah ini akan dijual. Oh, Ada oke. investor, wah ini tertarik nih. Akhirnya direkrut masuk situ. Mana nih tanah ini? Saya Pak, Bapak luasnya 5.000, bisa nggak yang lainnya? Bisa nggak yang lainnya itu? Ditambahin gitu ya, maksudnya sekalian dengan pendekatan. Nah itu. Nah, setelah misalnya ada ini ya, tentunya juga dari pihak desa juga ngantar mana saja. Didata tanah siapa aja, dan mereka dikumpulkan oleh si developer itu sendiri, oleh PT itu sendiri. Musyawarah di desa biasanya. Oh, oke. Oke Pak, di desa, karena desa ikut di situ untuk sebagai saksi dalam pelepasan misalnya, atau apa namanya, tidak sebagai pelepasan pun nanti dia membuat surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon itu sendiri, dan dikuatkan desa, pasti dia harus mengetahui kan gitu. Nah, misalnya Pak Rio ini salah satunya yang masuk di situ di 2 hektar itu, salah satu yang melepaskan haknya. Bapak tinggal ngumpul di sana, dan kapan mau dibayar kan gitu. Izinnya sudah ada belum? Karena izin nomor 1 tuh, izin lokasi atau KKPPR yang sekarang kesesuaian untuk penataan ruang lah. Di situ sesuai untuk perumahan. Kalau tidak sesuai dengan perumahan, jangan. Itu kita bisa buang uang. Ternyata kan ada juga yang nakal, misalnya nanti aja izinnya. Ternyata nggak diizinkan, padahal dia sudah mengeluarkan uang, sudah beli untuk sudah membebaskan tanah di situ, tapi izin tidak keluar karena tidak di situ, tidak peruntukannya bukan untuk perumahan atau bukan untuk pabrik. Kan membebaskan tanah tuh bisa untuk pabrik, bisa untuk perumahan yang sesuai pula dengan tata ruang gitu. Pak, jadi patokan kesesuaian itu misalkan tadi kan dikatakan tata ruang tuh beda-beda, ada yang buat perumahan, ada yang memang tanah hijau gitu ya. Apakah rata-rata kan sekarang perumahan-perumahan baru tuh munculnya tuh kayak
Yang jamur tadinya ya. sawah gitu kan Iya, Pak ya, iya. tadinya sawah atau tadinya kebun. Itu memang bisa seperti itu, yang tadinya sawah jadi perumahan, atau seperti apa sih Pak? Ataukah perumahan itu harus dekat ke rumah-rumah warga sebelumnya, atau memang ada peruntukannya dalam sekian persen lahan persawahan, sekian persennya untuk bisa Ya. perumahan gitu misalkan. Betul. Jadi di dalam itu juga ada yang diatur 60-40. Oh. Ada yang kebalik kalau di kota, kalau di Cimahi atau di atas di Bandung itu malah terbalik. 40 untuk perumahannya, 60 untuk penghijauan. Kalau di daerah-daerah yang belum ini masih 60-40% kan gitu misal. Nah ini pada saat perizinan itulah dibahas, ya. Ya kalau di sini ada panjang lah, ya, istilahnya kantor yang BPM STP kan gitu. Iya. Itu seperti itu ya. Di situ teh anggaplah kantor perizinan, ya kan. Nah seluruh instansi itu rapat di situ Pak. Oh ada nih, ada yang mau usaha di kita ini perumahan di Anu, gimana nih? Coba lihat PU. Oh, dicek bagian dicek. PU berarti. Coba lihat Bapeda bisa nggak? Oh bisa. Nah ada semua tuh di situ. Rapat dulu Pak. Kalau tidak diizinkan ya tidak diizinkan. Gitu. Oke. Nah itu nanti keluar itu baru dia berani pelepasan hak. Nah, pelepasan hak dimaksud di sini tuh kalau bahasa masyarakat mah Pencairan dibayar. dibayar lah gitu kan. Bapak 10 meter, 200 meter udah sepakat harganya bayar gitu kan. Oke. Nah itu jadi itu udah hapus semua kan, kalau sudah dibayar semua tentunya dengan pelepasan yang sudah ditandatangani oleh pemilik maupun penerima nih, penerima penjual pembeli gitu kan, tanda tangan tetap membayar PPh dulu. PPh itu orang yang menerima uang. Betul. Nah, tetapi nanti si PT ini setelah PPh dibayar, diproses sama kita, keluar SK-nya pemberian hak 2 hektar, baru dia bayar BPHTB Pak. BPHTB-nya keseluruhan. Oh, yang keseluruhan 2 itu, hektar 2 ini hektar itu ya. berapa per meternya itu dilihat dari SPPT-nya nanti. Oh Pak, dari situ dari SPPT juga dari zona itu bahwa di situ jual belinya sekian, maka dikenakan pas sekian ranknya misalnya. Nah dari situ dihitung BPHTB-nya. Nah di BPHTB ini pun ada kelasnya, dari kelasnya yang dimaksud tuh ya mungkin karena perumahan MBR itu dia mungkin ada potongan kan gitu. Karena memang ada dari presiden itu sendiri suratnya tentang MBR gitu. Kalau perihal negosiasi harganya Pak, siapa aja sih yang berperan dalam menentukan tanah warganya dijual dengan harga sekian, dibayar dengan harga sekian per meternya misalkan. Itu siapa Pak yang menentukan kisaran harganya? Kalau harga itu kan sumir juga ya kalau harga ya. Nah itu kesepakatan aja, dikumpulin lah dari 10 orang ini, udah per meternya berapa kan, itu terdengar, itu di kantor desa biasanya. Itu biasanya tuh beda-beda gitu kan, mungkin saya pengennya segini gitu Ya, kan. Itu nah akhirnya mungkin diambil yang paling tengahnya gitu Pak. Diambil di situ di apa namanya waktu musyawarah ini gitu kan. Oke. Setuju nggak semua? Kalau saya harganya sekian misalnya. Kalau dia setuju ya udah gitu kan. Jadi kesepakatan itu sendiri disaksikan oleh aparat di situ, dalam arti kan biasanya desa aja kan. Iya, dalam musyawarah di sana berarti ya. Udah Pak bayar aja kan gitu. Terus siap bayar gitu kan. Nah itu harganya ditentukan oleh pembeli dan penjual lah gitu. Oke. Siapa sih ini? Karena kalau sekarang memang seperti itu, tidak ada paksaan, tidak ada. Betul. Ini. Jadi mangga, kalau misalnya dia kan mikir-mikir juga yang beli itu. Iya. Aduh, kontak ini kan gitu. Ya, jadi intinya itu baru masuklah ke kita dengan perizinan itu mendapatkan tanah. Nah, setelah dimohon dan jadi sertifikat induk 2 hektar gitu kan, ke kantor kami itu udah keluar, Pak ini udah saya bangun nih, harus ada apa lagi dari perizinan itu, keluar lagi site plan yang kotak-kotak itu kan. Nah itu yang dimohon nanti dari induk itu menjadi pecah HGB kecil-kecil sampai habis.
Oh iya betul. Ya sampai habis. Nah, jadi HGB kecil. Kenapa HGB kecil? Karena selalu berhubungan dengan bank. Ada juga yang tidak berhubungan dengan bank. Tapi biasanya karena kita asumsinya bisnis, ya semua juga dikasihnya Iya. HGB lah kan gitu. Betul. Jadi begitu dia, meskipun dia tidak, Pak, perumahan saya nggak pakai bank gitu. Tapi kan pada akhirnya kayak kita beli mobil di showroom kan gitu ya, di lunasan sama cenuku anu tak kayak gitu. Akhirnya saya punya utang ke bank kan, jadi dicicilah di banknya bank BTN biasanya. Udah dibayar aja sama BTN. Nah, jadi memindahkan utang sebenarnya. Tapi saya jadi punya rumah gitu. Iya. Dengan harga sekian, dengan uang muka sekian, saya punya rumah. Cicilannya sekian setiap bulan. Tapi sudah saya isi, rumahnya sudah dibangun oleh developer gitu. Nah itu kalau perumahan. Oke. Tapi kalau instansi pemerintah itu ada juga istilahnya yang membebaskan secara langsung. Kalau luasnya kecil-kecil, maka tidak memerlukan panitia pembebasan tanah. Iya. Tapi kalau sudah di atas 1 hektar lah gitu kan, kalau aturannya di atas 1 hektar harus memakai panitia 9 Iya. dulu. Kalau sekarang panitia pembebasan pengadaan tanah. Instansinya ini. Kalau tergantung dari peruntukannya rumah sakit berarti ini ada ininya. Ada dinas terkaitnya ya Pak ya. Dinas terkaitnya itu. Nah itu instansi kepentingan umum tuh misalnya waduk kita ya, waduk yang baru-baru ini kan. Iya. Waduk itu dibebaskan dari misalnya pemiliknya 100 orang atau bisa saja sampai 200 orang. Nah itu dibebaskan, itu juga musyawarah terus Pak, harganya musyawarah, musyawarah, dan tidak ada yang kejam seperti dulu. Gitu. Akhirnya mantep. Lebih terbuka berarti ya, lebih terbuka, lebih dekat gitu ya. Nah itu nanti dimohon, sudah menjadi itu, sudah terairinya gitu kan, sudah jadi waduk. Ada sertifikatnya karena mengandung apa? Mengandung uang negara kan. Negara tuh membebaskan orang-orang ini dengan rapatnya yang luar biasa Pak. Rapatnya itu berulang kali sampai pembayaran lah kan terakhir. Nah itu kan uang negara, maka dipertanggungjawabkan dengan apa? Dengan sertifikat. Jalan pun sekarang disertifikatkan kan gitu. Jalan juga ya Pak ya. Jalan juga. Apakah aset itu aset pusat? Apakah itu aset provinsi jalan tersebut? Apakah itu aset kabupaten? Nah, di mana? Apa sih tujuannya? Saya bilang kan, kenapa mesti disertifikatkan kan? Ternyata semua mata anggaran mana sertifikatnya gitu? Mana yang mau dibangun tuh? Misalnya Megaswara adalah salah satu instansi, kan instansi lah yang Megaswara ini. Mengajukan perbaikan 1M. Kan begitu ini di tanah siapa, ada nggak sertifikatnya? Sertifikat harus dilampirkan gitu, baru turun dana uangnya. Itu kan persetujuan orang-orang yang membidangi pencairan lah itu, ujian anggaran segala macam. Keluarlah tuh pembangunan kantor Megaswara atau kantor kecamatan Megaswara gitu. Keluar uangnya Pak. Dan itu uangnya juga tetap dipertanggungjawabkan serupiah sampai rupiahnya itu berapa gitu. Nah itulah kenapa sertifikat sekarang itu di samping untuk anggaran ya juga untuk aset. Iya aset ya Pak, betul. Tujuan akhirnya itu bahwa nggak boleh ada yang ngaku-ngaku ini tanah saya tanpa bisa membuktikan sertifikat. Makanya mungkin Om Rio sering lihat bahwa ini tanah milik pemerintah Kabupaten Kuningan, hak pakai nomor sekian. Ada. Betul. Nah seperti itu. Terus saya mau bukti nih, kemana nih saya mau lihat sertifikatnya. Nah Bapak tinggal ke tulisan ke situ bagian aset. Benar Oh iya betul.
bikin asetnya ya sertifikatnya ya. Tinggal dicek nomornya berarti ya Pak, ditunjukkan Iya, nomor ada. sekian, ada nggak gitu ya? Ada. Kalau ke BPN langsung nggak bisa, karena BPN juga kan bahwa itu adalah apa namanya, rahasia negara kan gitu. Oh, Rahasia negara. Jadi saya tidak, Bapak misalnya begini, Bapak mengecek sertifikat saya, mm-mm. nggak bisa. Bapak hubungannya apa? Hubungan hukumnya saya dengan Bapak itu apa? Oh, saya adiknya, ada nih surat kuasa dari kakak saya, adik kandung saya. Kebetulan dia nyuruh ke saya untuk mengecek, tapi saya nggak megang sertifikatnya, lupa saya. Oh, Gitu. Nah itu Pak, tapi Bapak ada surat kuasa, datang ke kantor. Nah, kamu mengapa? Mau ngecek aja Pak sertifikatnya. Nah, si Bapak itu belum ngasih ke saya, nge WA saya. Kalau zaman sekarang gampang, di WA, foto, play. iya betul. Yang penting Bapak ada surat kuasa dari orang itu, pengecekan, ngecek ini. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungan hukum, tidak bisa pengecekan. Saudara, apalagi kalau misalnya memblokir. Oh, oke. Bapak mau blokir sertifikat saya, Vario. Saya blokir nih sertifikat hak milik Iya. Pak Kita Gustiawan. cari nomornya aja gitu Bikin ya. surat. Nah, saya teliti dulu ini masuk nggak. Kalau Bapak ada hubungan dengan saya, contoh utang piutang, selesaikan aja dulu, kan gitu. Tapi kalau misalnya udah ada bukti, ada surat akta jual beli dilampir ke BPN, ada jual beli Gustiawan dengan Vario nih. Gustiawan kemana? Gustiawan nggak tahu kemana nih. Ini. Saya mau ngecek sertifikatnya sesuai dengan yang di akta ini. Bisa, karena oh ya dia membeli dari saya. Nah, tapi sertifikatnya nggak tahu, nggak dikasihkan sama Pak Gustiawan kan gitu. Nah itu banyak Pak. Oke, Bapak nggak terasa ini waktu Ya. sudah masuk waktu maghrib ya, Siap. tidak ada Kuningan dan juga sekitarnya. Mungkin Bapak bisa langsung aja Ya. ke closing statement Pak, barangkali kesimpulan ya dari tema kita Ya. sore hari ini mengenai pemberian hak atas tanah, atau mungkin apa sih warning atau yang harus diwaspadai ini oleh masyarakat ketika mereka nanti menjadi objek dari pemberian hak atas tanah ini Pak. Gini, jadi masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat ya itu tunjukkan pada saat misalnya ada salah satu badan hukum mau ke situ mengambil ini, jangan lu teriming-imingi oleh uang Pak, apa namanya ini jelasnya gimana, itu selalu ditanya lah. Oke Pak, kalau misalnya untuk perumahan kami mendukung, karena akan meningkatkan nilai ekonomi tanah juga di situ. Kalau misalnya di belakang perumahan itu ada rumah saya, ada tanah saya, tanah orang banyak gitu, akan meningkat Pak. Turut terpengaruh. Misalnya Bapak pernah misalnya melihat yang tadinya tempat jin buang anak lah istilahnya kan, sekarang harganya berapa? Iya. Itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh datangnya penduduk. Berubah nilai ekonomisnya ya Pak ya. Iya, makanya tetap sertifikat dipegang hati-hati, dan maksud tujuan orang itu jangan teriming-imingi, suka dikumpulkan siapa sertifikat dibawa kabur nanti. Oh Nah, iya. itu aja mungkin saya ada, karena sekarang ini lagi dibuka keran untuk usaha invest di mana-mana kan perumahan. Perumahan terus ya Pak ya. Ya, unsur kehati-hatian itu. Yang kedua juga terhadap developer itu sendiri, PT itu sendiri atau instansi itu sendiri, lengkapi perizinannya. Betul, harus dengan jalur yang benar ya Pak ya. Jadi Bapak misalnya ini saya mencontohkan Om Rio nih, Om Rio sembarangan aja beli tanah tuh, ternyata nggak bisa dibangun. Terus gimana? Mana uangnya kan? Iya, Udah betul. gitu. Itu mungkin jadi untuk masyarakat kehati-hatian nomor 1. Baik. Terima kasih banyak Pak Kus sudah ngobrol sore hari ini di Jennifer Mega Suara. Kita ketemu lagi di Jennifer minggu depan. Jangan lupa untuk Anda yang pengen tanya-tanya soal pertanahan bisa langsung menghubungi ke BPN, atau Anda juga bisa berkunjung-kunjung ke Car Free Day ya, karena Car Free BPN juga Day, hadir ya, ada di Car Free Day setiap hari Minggu tentunya Mega Suara. Terima kasih banyak Pak Kus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pendengar suara, sudah masuk waktu maghrib juga untuk daerah Kuningan dan juga sekitarnya. Rio juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah saat maghrib untuk yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, demikian Rio dari kantor yang bertugas pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmias. Radio Mega Suara Kuningan 89